Quranic School Khairu Ummah Malang. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Taknya langsung nempel ya. Ta. Anta. Bisa didengungkan. Biasa dulu. Anta. Ta. Anta. Ini lidahnya langsung ke tak ya. Anta. Ya, bisa didengungkan. Anta. Nempel. Anta. Minta. Itu ya, gak usah diregangkan. Mil langsung nempel. Minta. Tinta. Jannatin tajri. Gitu. Bisa bedakan ya. Nanti perbangi jannatin itu gak nempelkan aja. Tinta langsung nempel ya. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha. Qafnya qa. Langsung tebel. Di mulutnya sudah buka siap-siap huruf apa? Qaf ya. Bukan qong, itu mau ke kaf ya. Qong. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha. Qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha. Qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha. Sama ya, qafnya langsung mengo ya. Miong bukan ringis bukan, tapi langsung bentuk qaf ya. Qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha. Qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha. Walahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Walahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Inna Allah
مثلا ما بعوضة فما فوقها إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا ضادض ضادض ya, harus kuat do ض do di yudillu yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين وما يضل به إلا الفاسقين biasanya nggak usah kui ya, biasa ti ya, yang penting tebal ya. Wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون lagi kofnya tadi yang alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'un الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض ويفسدون في الأرض
Ulaika humul khasirun. Ulaika humul khasirun. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Tempelkan tanya. Kuntum. Kuntum. Lihat saya. Kun. Ta. Tarik dulu. Kuntum. Bukan begitu. Kuntum. Ditarik terlebih dahulu. Kuntum. Ya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Tebalkan turja'un. Thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa. Pokoknya ardi. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawat. Thumma istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawat. Wa huwa bikulli syai'in alim. Wa huwa bikulli syai'in alim. Syai'in. Ya. Wa huwa bikulli syai'in alim. Wa huwa bikulli syai'in alim. Ya. Baik, bismillah. Pada hari ini kita akan sedikit ngaji tentang kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran. Ya. Jadi kitab ini ditulis oleh Syekh Muhammad Ali As-Sobuni. Ya. Jadi sempat ada yang bertanya, As-Sobuni, sobun itu kan sabun, Ustaz. Ya. Betul, Ustaz ya? Kok bisa dinamakan As-Sobuni? Ya. Jadi ternyata beliau ini
apa istilahnya, mbah-mbahnya ya. Nanti mbah-mbahnya itu adalah ini, beliau ini aslinya lahirnya di Syria ya, di Syam. Beliau lahir pada tanggal 1 Januari tahun 1930 ya. Dan beliau meninggal tanggal 19 Maret 2021. Jadi masih 3 tahun yang lalu beliau meninggal, 3-4 tahun yang lalu. Nanti usia beliau meninggal di usia 91 tahun. Jadi beliau ini ulama dari lahirnya di Syria ya, di Syam sana. Nah, kenapa dinamakan As-Sobuni ya? Jadi ternyata mbah-mbah beliau ini dari daerah Naisabur ya. Naisabur itu Iran ya. Daerah Iran. Dan ada apa namanya, di sana itu ada mbah-mbahnya itu terkenal zaman sekarang punya pabrik ya, usahanya itu usaha sabun, terkenal di zamannya, sehingga keturunannya itu pakai marganya itu As-Sobuni ya. Sehingga yang terkenal karena beliau Syekh Muhammad Ali ini adalah ulama ahli tafsir ya, sehingga di belakang beliau ini ada nisbahnya ya, yaitu As-Sobuni yang dinisbahkan kepada apa namanya, mbah-mbahnya yang terdahulu ya. Nah, beliau ini merupakan guru besar ilmu tafsir di Universitas Ummul Qura Mekah ya. Dan juga guru besar pada Fakultas Dirosah Islamiyah dan Syariah di Universitas King Abdul Aziz Mekah. Jadi kalau sampai ke Mekah itu ada 2 universitas besar ya, Ummul Qura dan King Abdul Aziz. Jadi dan beliau ini jadi guru besar itu ya apa ya, guru ya, bukan orang yang besar, maksudnya apa namanya, termasuk guru yang dihormati lah ya. Kalau di Ummul Qura itu beliau di bagian ilmu tafsirnya, kalau di mana King Abdul Aziz bagian dari dirosah Islamiyah dan Syariah ya. Kenapa? Karena kalau dari riwayat pendidikan ya, beliau setelah lulus SMA di Syria tahun 1949 ya, beliau mendapatkan beasiswa atau apa namanya, karena saking pinternya ketika itu mendapatkan beasiswa dikirim oleh Wizaratul Awqaf ya, atau gampangannya Menteri Keagamaannya lah ya, Menteri Keagamaan Syria, untuk melanjutkan kuliah di Al-Azhar ya. Jadi beliau ini juga alumni dari Al-Azhar, lulus S1 jurusan Syariah tahun 1982. Kemudian tahun 1954 ya, itu lulus S2 dan S3 ya. Jadi istilahnya kalau zaman dulu S2 S3 itu kalau memang kualitas seorang mahasiswa itu cerdas, mampu, itu bisa langsung apa jadi merger ya. Jadi istilahnya ketika itu beliau 2 tahun itu sudah bisa menyelesaikan setingkat, selevel S2 dan juga S3 pada jurusan Qadha Syariah ya, jurusan hukum kalau bahasa apa namanya sekarang ya. Nah, setelah tahun 1954 ya, beliau sempat balik ke negaranya di Syam ya, di Syria. Kemudian beliau sempat ngajar beberapa tempat di Syria, dan kemudian apa namanya, karena kealiman beliau dalam ilmu apa namanya agama, khususnya tafsir dan juga syariah ya, kemudian singkat cerita beliau akhirnya ditarik ke apa namanya mengajar di Universitas Ummul Qura dan juga Universitas King Abdul Aziz di Mekah ya. Nah, kitab yang saya bawa ini At-Tibyan fi Ulumil Quran, ini adalah salah satu apa istilahnya materi diktat kuliah beliau ya. Jadi di mukaddimahnya ini beliau menyampaikan
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'atsi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Fa hadhihi mudzakkirati fi ulumil Qur'an. Jadi apa yang saya cantumkan tulis dalam kitab Ulumul Quran ini, katabtuha li talabati kulliyatis syari'ati wa dirasatil islamiyah bi Makkatal Mukarramah ya. Jadi kitab yang saya tulis ini, Ulumul Quran ini adalah saya tulis untuk mahasiswa ya, atau mahasiswi kuliah syariat dan dirasat islamiyah ya. Nanti kita belajar kitab ini podo karo kuliah ya, podo karo kuliah ya. Nah, awalnya beliau hanya untuk diktat kuliah ya. Ternyata karena kitab ini secara struktur tema bahasannya itu simple ya, sederhana ya, sehingga dengan kesimpelan bahasa itu ya, kesederhanaan bahasa itu akhirnya menjadi kitab yang mudah untuk dipelajari bagi mereka yang ingin mempelajari ulumul Quran secara sederhana ya. Nanti maksudnya sederhana ini adalah peran pengantar ya, pengantar untuk kita mempelajari tentang apa itu ulumul Quran ya. Itu ya sedikit tentang Syekh Ali As-Sabuni ya. Baik, kita masuk ke pembahasan ya di bab pertama, Al-Faslul Awwalu. Di fasal yang pertama, ulumul Quran, yaitu ilmu Al-Quran. Tamhidun ya. Tamhid itu sama dengan muqaddimah ya. Tak bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqtadina ilmu tafsiri an nulimma ilmamatan mujizatan bi ulumil Qur'ani wa an na'rifa ma rafaqa hadzal kitabal majida min inayatin fa'iqatin wa juhudin wasi'atin wa abhathin mustafidatin budhilat kullaha fi sabili khidmati hadzal kitabil azizi ala aidil asatidati a'lam wa ulama'in fatahilin afnau a'marahum fi sabilil hufadhi ala hadzal turathil karimi. Tadi beliau mengatakan di muqaddimah ini ya, bahwasanya adanya ilmu tafsir ya, itu mendorong kami untuk mengetahui lebih mendalam ya, mulimma ilmamatan, mengetahui lebih dalam tentang adanya ulumul Quran ya. Jadi sebelum ada ulumul Quran ya, itu yang lebih dahulu adalah ilmu tafsir ya. Jadi sebelum ada pembahasan tentang ulumul Quran, sebelum ulama itu membahas tentang ulumul Quran, ilmu Al-Quran, yang ada lebih awal itu istilahnya adalah ilmu tafsir, tafsir. Maksudnya apa? Ketika seseorang itu akan menafsirkan Al-Quran ya, ketika ulama itu akan menulis sebuah tafsir Al-Quran, maka harus terpenuhi syarat-syarat ya, di antara para ulama itu memahami ilmu tafsir ya. Jadi istilahnya antara ilmu tafsir dan ulumul Quran itu saling berkaitan ya. Ketika orang mempelajari ulumul Quran ya, pasti akan mempelajari ilmu tafsir ya. Kalau orang itu mempelajari ilmu tafsir, pasti sudah paham ulumul Quran ya. Kemudian wa an na'rifa ma rafaqa hadzal kitabal majida min inayatin faqiqatin. Dan
kami mengetahui, ya, kami memahami apa yang rofaqah itu gandeng, ya, apa yang melatar belakangi atau yang mendampingi kitab yang mulia ini, artinya Al-Quran, min inayatin faqiqatin, berupa kepedulian yang mendalam, ya, dan usaha yang luas, ya, serta pembahasan yang lebar, luas, ya, yang semua itu budilan itu mengerahkan segala tenaga, ya, di dalam berkhidmat terhadap Al-Quran yang mulia ini, ala aidi asatidzil a'lam, yang sudah dilakukan oleh para ustadz-ustadz, ya, para syekh-syekh di dunia ini, wa ulama'il fatahilin, dan ulama-ulama yang tekun. Maksudnya apa? Dengan ulumul Quran yang ada ini, ya, itu para ulama sangat peduli sekali, ya, dan mereka juga sudah ada usaha yang mendalam, ya, untuk melestarikan ilmu-ilmu Al-Quran yang ada, ya. Jadi mereka berusaha menjaga, ya, berusaha menggali, ya, mencurahkan segala umurnya, ya, afnau a'marohum, mereka mencurahkan segala usianya, ya, untuk menjaga hadzal turafil karim, ya, menjaga turaf itu, ya, ilmu pengetahuan yang ada, untuk menggali ilmu yang ada dalam Al-Quran, ya. Istilahnya para ulama memiliki banyak karangan, banyak karya untuk menjaga kelestarian Al-Quran. Walkan zusamin min ladun asri nuzulil Quran ila yaumina hadza. Kan zusamin itu simpanan yang berharga yang sudah ada sejak mulai turunnya Al-Quran ila yaumina hadza, sampai sekarang. Artinya para ulama sejak zaman dulu, ya, sejak mulai zamannya para sahabat tabi'in dan seterusnya sampai sekarang itu sudah berlomba-lomba membuat tulisan-tulisan yang banyak, ya, tentang ulumul Quran, ya, sebagai bentuk penjagaan terhadap kelestarian Al-Quran. Tsumma taqulu ila jiwarillah, ya, tapi mereka ini meninggal dunia, jadi bersungguh-sungguh untuk menjaga kelestarian itu sampai mereka meninggal dunia. Wa qad khallafu lana sarwatan ilmiyatan hailah, dan sungguh mereka para ulama itu telah meninggalkan untuk kita sarwatan ilmiyatan hailatan, keuntungan ilmi, ya, keuntungan ilmu yang agung, la yang dobu bi ma'inah, yang tidak akan kering sumbernya, ya. Tadi kan ilmu kalau dipelajari, ya, akan terus ngalir, ya, tidak akan berhenti. Wala tantahi duraraha ala kadid duhur wa maril azban, dan tidak akan habis, ya, duror itu mutiaranya, ya, sampai ala kadid duhur, sampai kapanpun masa, ya, wa maril azban, sampai berlalunya zaman. Ma'a kulli hadzal juhud al-mabdhula fil qadim wal hadits, dan ini menariknya, ya, wa ma'a kulli hadzal juhud al-mabdhula fil qadim wal hadits fa innal Qur'an yabqa bahrun zafiran, walaupun, ya, ini pemujizat Quran, walaupun atau padahal para ulama ini sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menggali ilmu-ilmu Al-Quran fil qadim wal hadits, mulai zaman dulu sampai sekarang, ya,
Fa innal Qur'ana yabqa bahron zakhiron. Quran itu masih tetap menjadi lautan simpanan yang seakan-akan tidak berhenti untuk bisa terus digali ilmunya. Ya. Jadi walaupun ulama itu sudah berusaha mengambil ilmu dalam Al-Quran, Al-Quran tetap seperti apa? Bahron zakhiron, seperti lautan yang memiliki simpanan yang tidak akan pernah habis. Ya. Yahtaju ila man yahusu fi a'maqihi, yang selalu membutuhkan ya kepada siapapun yang ingin menyelam di dalam dasar bahar tadi ya, liyastakhrija minhul al-la'ali'a wad-durur ya, untuk mengeluarkan darinya al-la'ali, itu jamak dari lu'lu ya, al-la'ali'a ya, al-la'ali'a itu jamak dari lu'lu, untuk mengeluarkan mutiara-mutiara wad-durur, sama durur juga dari kata durrot, jamaknya durur artinya mutiara ya. Kemudian walaqad tasabaqul fusaha'u wal bulagha'u wal hukama'u wasyu'ara'u, dan sungguh berlomba-lomba ya, para ahli bahasa, para ahli balagha, para ahli hukama, para ahli hikmah ya, wasyu'ara, para syair-syair di dalam mensifati Quran ini ya. Jadi para ahli bahasa, ahli balagha ya, para ahli hikmah, para syair-syair, para syu'ara itu selalu berlomba-lomba berusaha untuk mensifati Quran ini ya. Wasarrada mahasinahu wa fadailahu, dan mereka berusaha untuk mengemukakan ya keindahan-keindahan Al-Quran dan fadilah-fadilah Al-Quran. Walakinnana la najidu ablagha wala asma min wasfi sahibir risalah Muhammad bin Abdullah salawatullahi wasalamu alaihi. Dan akan tetapi kami ya, kami kan penulis ya, tidak mendapati yang lebih ablag ya, lebih meyakinkan ya. Jadi wala asma, dan tidak ada yang lebih tinggi ya. Artinya dari para balagha, para fusoha, para syu'ara tadi berusaha mensifati Quran ya. Tapi menurut kami tidak ada yang lebih menarik, tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih tinggi ketika mensifatinya ya, daripada apa yang sudah disifati oleh Nabi Muhammad SAW ya. Sebagaimana yang beliau sampaikan ya, yang ketika beliau Nabi Muhammad sifati Quran, beliau mengatakan Al-Quran adalah kitabullah ya, kitabnya Allah, fihi naba'un min qablikum wa khabarun ma ba'dakum. Quran adalah berita ya, min qablikum, dari umat-umat sebelum kalian ya, wa khabarun ma ba'dakum, yaitu kabar atau cerita umat-umat setelah kalian. Jadi cerita masa lalu dan cerita yang akan datang itu ada di dalam Al-Quran ya. Wa hukmun ma bainakum, sebagai hukum untuk di antara kalian. Huwal faslu ya. Al-Quran itu adalah untuk banyak fasal-fasal, perincian-rincian ya. Walaisa bil hasbi ya. Di dalamnya tidak ada dongeng ya, hasb dongeng, tidak ada cerita dongeng, cerita fiksi ya. Man tarakahu min jabbarin qassamahullah, barang siapa yang meninggalkannya ya,
min jabbarin, dari apa namanya, dari Jabbar ini adalah Allah ya. Man tarakahu min jabbar ya, qasamahullahu ta'ala, Allah akan menghukumnya ya. Barang siapa meninggalkannya ya, maka Allah akan menghukumnya. Wa man ibtaghal huda fi ghairihi adallahullah. Barang siapa yang mengharapkan petunjuk dari selain Quran, adallahullah, Allah akan menyesatkannya. Huwa hablullahil matin. Al-Quran adalah apa? Talinya Allah yang kokoh, yang kuat ya. Wa huwa dzikrul hakim. Dan Al-Quran adalah pengingat yang penuh dengan hikmah, yang bijaksana. Wa huwa siratul mustaqim, yaitu Al-Quran adalah jalan yang lurus. Wa huwa alladzi la tazihu bihil ahwa. Dan Al-Quran itu ya, yang ahwa, hawa nafsu, la tazihu bihi ya. Hawa nafsu tidak akan menyimpang dengannya ya. Jadi kita kan manusia punya hawa nafsu. Jadi kalau dengan Al-Quran, dengan petunjuk Al-Quran, hawa nafsu itu la tazihu, tidak akan menyimpang. Wala taltabisu bihil alsinatu. Dan lisan tidak akan rancu dengan Al-Quran. Artinya kalau yang disampaikan adalah Al-Quran, lisan kita akan lurus, akan tertata ya. Tidak akan rancu, tidak akan bingung ya. Ketika lisan itu apa namanya, yang disampaikan adalah tentang kebenaran ya, tentang Al-Quran. Wala yashba'u minhul ulama'u. Para ulama tidak akan kenyang ya. Yashba' itu kan kenyang. Ulama tidak akan kenyang dari Al-Quran ketika mempelajari Al-Quran. Wala yakhlaqu ala kasratir raddi ya. Yakhlaq di sini itu maknanya bukan menciptakan ya, tapi kalau dalam catatan kakinya la tadhabu jaddatuhu ala kasratil qira'ah wat tardadi ya. Tidak akan jenuh, tidak akan lelah ya. Artinya la tadhabu jaddah, kesungguhan itu tidak akan pergi ya. Artinya kan orang tidak akan lelah, tidak akan bosan ketika memperbanyak, mengulang-ulang ya. Jadi Quran ini walaupun diulang-ulang terus, itu orang tidak akan bosan ya. Kok misalnya ada orang bosan membaca Quran, ya bisa jadi hatinya yang bermasalah ya. Terus wala taqdi ajaibuhu, tidak akan pernah habis keajaiban-keajaiban yang ada di dalamnya. Wa huwa allazi lam tantahil jinnu id sami'tuhu ya. Dan Quran ini menjadikan bangsa jin ya tidak pernah berhenti ya untuk mendengarkannya. Nanti kan kisahnya itu para jin menikmati ya ketika mendengarkan Al-Quran, tidak ingin berhenti dalam mendengarkan Al-Quran, sehingga mereka berkata inna sami'na Qur'anan ajaba, sesungguhnya kami mendengar Al-Quran itu sesuatu yang takjub, ajaib ya. Yahdi ila rusydi fa'amanna bih, yang Al-Quran itu memberikan petunjuk ya, ila rusydi fa'amanna bih, maka kami beriman terhadap Al-Quran. Man qala bihi sadaqun ya. Barang siapa yang berkata dengan Al-Quran ya, sidqun ya, sidqun sadaqun, sidqun, pasti benar ya. Wa man amila bihi ujrun, barang siapa yang mengamalkan kandungannya, ujrun, pasti berpahala. Wa man hakama bihi adlun, barang siapa yang berhukum dengannya, adlun, pasti adil. Wa da'a ilaihi huda ala siratin mustaqimin, dan barang siapa yang mengajak ya, kepadanya huda, petunjuk ya, barang siapa yang meminta petunjuk ya, terhadap Al-Quran,
ala siratil mustaqim, pastilah dia berada pada jalan yang lurus. Ya. Jadi ini masih muqaddimah ya. Nah, terus satu lagi mal maksudu bi ulumil Quran. Nah, itu sudah boleh masuk ya. Apa sih yang dimaksud dengan ulumul Quran itu ya? Yaqsudu bi ulumil Qur'anil abhathul lati tata'allaqu bi hadzal kitab bal majidal khalidah min haitsun nuzuli wal jam'i. Yang dimaksud dengan ulumul Quran adalah pembahasan-pembahasan ya, yang berkaitan dengan Al-Quran yang mulia ini, yang khalid, yang kekal selama-lamanya ya. Nanti pembahasan yang membahas tentang Al-Quran ya. Di ulumul Quran adalah pembahasan-pembahasan ya, yang membahas tentang Al-Quran ya. Apa saja? Banyak ya. Mulai min haitsun nuzuli wal jam'i, dari segi turunnya Quran ya. Kemudian al-jam'i, pengumpulan Al-Quran ya, sejarah pengumpulan Al-Quran, wa tartib, urutan-urutan dalam surah Quran ya, wa tadwin, penulisan Al-Quran, wa ma'rifati asbabin nuzul, mengetahui sebab-sebab turunnya ayat ya, wal makki minhu wal madani, termasuk juga ayat Makkiyah Madaniyah yang turun di Mekah atau di Madinah ya. Wa ma'rifatin nasikh wal mansukh, mengetahui tentang nasikh dan mansukh ya, ayat yang menasakh dan ayat yang dinasakh. Wal muhkam wal mutasyabih, ayat-ayat yang muhkam yang membahas tentang hukum-hukum. Wal mutasyabih, atau ayat-ayat yang mutasyabih ya, ayat-ayat yang perlu ada penjelasan detail ya, kayak Fatihus Suwar, Alif Lam Mim ya, itu masih bagian dari ayat-ayat mutasyabih ya. Masuk tentang apa, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa ya, Allah itu bersemayam di 'arsy, itu termasuk bagian ayat-ayat mutasyabih ya. Nanti ada penjelasan bagaimana cara memahami ayat-ayat yang demikian. Wa ghairi dzalik minal adhahatil katsira, dan juga banyak sekali pembahasan-pembahasan lain ya, yang tata'allaqu bil Qur'anil azim, yang berkaitan dengan Al-Qur'an yang agung ini, aulaha silatun bihi, atau yang berkaitan dengan Al-Qur'an ya. Terus satu ayatnya lagi, wal ghardu min hadhihi dirasah fahma kalamillahi azza wa jalla ala dhawi ma jaa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min tawdihin wa bayan. Dan tujuan untuk mengetahui materi ini ya, adalah untuk memahami kalamnya Allah ya, untuk agar kita lebih memperdalam memahami Al-Qur'an. Ala dhawi, dari segi apa yang telah datang dari Rasulullah ya, berupa penjelasan dan keterangan yang detail ya. Nanti kalau kita faham ulumul Quran, itu akan memahami Al-Quran lebih mendalam ya. Kita akan lebih paham sejarah bagaimana dulu Quran ditulis, bagaimana sejarah Quran itu dikumpulkan, akan lebih paham tentang sekilas tentang asbabun nuzul Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran ya, termasuk juga tentang tajwid. Jadi tajwid itu ya bagian dari ulumul Quran ya. Wa ma naqala 'alis sahabah wat tabi'in, yang kemudian dari Rasulullah dinukil kepada sahabat, kemudian kepada para tabi'in ya, sampai kepada kita semuanya ya, kita akan bisa memahami penjelasan tafsir yang ada di dalam Al-Qur'an ya. Wa ghairi dzalik min daqaiqi hadzal ilm, dan pembahasan lebih detail lagi yang berkaitan tentang Al-Qur'an ya. Ini sekilas tentang muqaddimah ulumul Quran.
Nanti kita insyaallah di pertemuan lagi ya membahas tentang definisi dari Al-Qur'an. Al-Qur'an itu apa sih ya? Kemudian nama-nama Al-Qur'an itu ada apa saja ya? Kemudian nanti jika masih betul tentang pembahasan Makki dan Madani ya, bedanya surat-surat Makkiyah dan surat-surat Madaniyah seperti apa ya, nanti insyaallah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, itu aja ya. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.